Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah warka'u ma'ar raqiin. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita dengan berbagai rangkaian ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Amin. Pada kesempatan ini, seiring dengan maraknya persiapan masyarakat menyambut pilkada di berbagai daerah di seluruh Nusantara, kita berada dalam pusaran politik kita berada dalam pusaran politik yang sudah mau tidak mau kita harus mengambil peran secara benar, secara efektif. Mengapa? Seiring dengan surat Al-Maidah ayat 55 yang baru saja saya bacakan dalam muqaddimah khutbah ini. Surat Al-Maidah ayat 55 ini salah satu prinsip leadership Islam yang harus kita pahami. Kalau kita bicara tentang ar-riasah Islamiyah, kepemimpinan di dalam Islam, maka ada asasur raisah. Jadi ada dasar-dasar kepemimpinan. Jadi ada asasu ar-riasah, ada dasar-dasar kepemimpinan, ada kompetensi pemimpin, ada wilayah yang akan dipimpin, ada prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, ini sifatnya universal. Mulai dari level yang paling kecil sampai level yang bersifat kosmopolit, mendunia sekalipun. Mulai dari pimpinan rumah tangga, pimpinan masyarakat, camat, kepala daerah, sampai pimpinan negara. Tidak pernah terlewatkan dalam Islam. Islam sebagai way of life menyentuh seluruh lini kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, petunjuk teknisnya dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ayat 55 surat Al-Maidah ini secara khusus berbicara tentang kompetensi pemimpin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan saya
bahas secara selayang pandang mengingat waktu yang tidak mungkin akan saya bahas secara panjang lebar. Ayat ini diawali dengan kata atau huruf inna, innama. Biasanya ini harful adatul hasr. Biasanya Allah itu mengawali suatu informasi penting agar mendapat perhatian nalar kita, penghayatan kita, digunakan kata-kata inna atau innama. Innama sesungguh-sungguhnya. Waliyukumullah. Wali dalam perspektif bahasa punya variasi makna di sini. Wali bisa berarti pemimpin, bisa berarti penolong, bisa berarti dekat. Semua makna ini tercakup dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks leadership. Ya. Jadi memimpin itu memang harus punya kedekatan, baik kedekatan ke bawah, apalagi kedekatan ke atas. Dekat dengan masyarakat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menjelaskan innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpinmu itu adalah Allah. Ya, penolongmu Allah, yang paling dekat dengan kamu adalah Allah. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Waliun dalam perspektif bahasa bentuknya bentuk tunggal, bentuk mufrad. Makanya sesungguhnya pemimpin kamu itu hanyalah Allah. Ini juga digunakan dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sesungguhnya pemimpin kamu, hai orang-orang beriman, hanyalah Allah. Allah yang mencabut kamu, yang mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada keadaan yang terang benderang, dari kegelapan keyakinan, kegelapan perilaku, sikap, tindakan, kepada sikap tindakan yang benar dan bermartabat. Ya Allah. Itu juga menggunakan kata waliyun, bentuknya bentuk tunggal. Berbeda kalau yang dialamatkan kepada manusia, biasanya bentuknya jamak. Makanya lanjutan ayat itu wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir itu pemimpinnya adalah, para pemimpinnya adalah para togut-togut dan seterusnya, yang kerjanya hanya mengeluarkan orang dari nur kepada kegelapan. Nah, gitu. Itu jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Kita kembali ke Al-Maidah ayat 55. Sungguhnya pemimpinmu itu hanya Allah. Selanjutnya wa rasuluhu, dan rasulnya. Memang eksistensi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan konsep leadership yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebagai pemimpin tunggal, mustahil dia turun memimpin. Karena dia maha kuasa, maka Allah mengutus para wakil-wakilnya, para rasul-rasul Allah dari zaman ke zaman. Jadi para rasul Allah itu membawa, mendramatisir konsep leadership yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, sekarang para rasul sudah tiada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup para nabi. Lalu siapa lagi yang membawa konsep leadership yang mendramatisir konsep leadership yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Nah, kalau kita sudah sampai ke titik ini, maka kita berbicara, mau tidak mau kita berbicara tentang syarat-syarat pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Kita taat saja pemerintah ada syaratnya. Itu diungkap juga dalam ayat yang lain. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah mutlak tanpa reserva. Wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Rasul menggunakan kata taat. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, tidak menggunakan kata taat. Tapi kita harus taat kepada pemerintah, tapi taat yang bersyarat. Nah, jadi begitu. Sama, kalau kita mau memunculkan pemimpin, ya selain Allah dan Rasul, maka harus bersyarat. Nah, ini sebagai jawaban, ya, penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 51 yang dulu pernah menghebohkan ibu kota negara. Nah, jawabannya di sini. Syarat pemimpin itu adalah wallazina aman, orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak sah kita pilih jadi pemimpin. Kalau kita memilih orang yang tidak beriman, haram hukumnya, berdosa kita. Jadi wallazina aman, harus orang yang beriman kepada Allah. Mengapa? Karena dia akan membawa konsep mendramatis, konsep kepemimpinan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertuang dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin bisa menjalankannya kalau dia tidak punya keyakinan tentang iman kepada Allah? Mana mungkin dia akan mendapat pertolongan dari Allah yang menciptakan konsep kepemimpinan itu? Tidak mungkin. Maka harus beriman kepada Allah, sehingga koneksitas batinnya dengan Allah secara permanen itu kuat. Setiap langkah dalam memimpin itu selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Harus beriman. Lalu pertanyaannya, apakah hanya beriman? Padahal realitas yang kita lihat, banyak orang masuk penjara juga beriman. Banyak orang sholat juga beriman. Nah, tidak demikian. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, wa yuqimuna sholata, dia senantiasa menegakkan sholatnya. Itu bentuknya fil mudari, aktivitas ketakwaan sekarang dan yang akan datang terus menerus. Jadi terus menerus dia menegakkan sholat. Pertanyaannya, apa korelasinya antara kepemimpinan dengan sholat? Jangan yang terbayang di benak kita hanya sujud ruku sehari semalam 5 waktu. Itu juga betul, tapi tidak terbatas di situ. Yang harus dicermati, dinalar ya secara jujur adalah fungsi sholat itu sendiri. Dan yang menetapkan fungsi sholat itu bukan Nabi, tapi Allah sendiri, ya, sebagai pencipta konsep, ya, leadership dalam Islam. Buka nanti surat Al-Ankabut ayat 45. Itu fungsi sholat yang sangat ideal, yang mungkin tidak semua kita bisa mencapainya secara maksimal. Ya. Kalau sholat kehilangan fungsi, maka sholat akan menjadi meaningless dalam hidup kita, tidak berarti. Apa fungsinya? Allah berfirman, kata inna juga digunakan dalam awal ayat itu. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar-benar sholat itu menurut Allah itu, dia selalu dapat, selalu dapat mencegah kamu, menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, mari kita adakan muhasabah pribadi-pribadi kita. Di satu sisi kita rajin sujud, tapi di sisi lain kemungkaran, faksa masih tetap berjalan, berarti sholat kita belum fungsional. Persoalannya begitu.
Dengan demikian kaitannya dengan konsep leadership dalam Islam. Seorang pemimpin tidak boleh berbuat mungkar. Bahaya, sangat bahaya. Kalau seorang tetangga kita berbuat mungkar tanpa jabatan publik, mungkin tidak akan banyak pengaruhnya. Tapi kalau pemimpin berbuat mungkar, akan menyengsarakan berjuta-juta yang dipimpin. Ini persoalannya. Itulah sebabnya dalam konteks ini, ya, Allah mewajibkan kita untuk mendakwai seorang pemimpin agar perjalanan hidup kita ini baik, membawa rahmat. Sampai Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, afdalul jihad kalimatu adlin ala sultani jairin aw amirin jair. Jihad yang paling utama bukan berarti berperang, adalah mendakwahi pemerintah, ya, pimpinan siapapun yang berbuat zalim. Itu jihad yang paling utama, karena dampaknya sangat besar, tanpa dipolitisir oleh siapapun, ya, tapi dibimbing oleh iman kita, ya, meniti kehidupan di tengah-tengah arus politik. Jadi begitu. Memang susah kita mencari orang yang memiliki syarat yang sempurna, tidak akan dapat. Nah, lalu strategi bagaimana strateginya? Ya, kita cari siapa yang paling banyak kelebihannya, paling sedikit kekurangannya. Yang lebih penting lagi, siapa yang paling berbahaya kekurangannya dan siapa yang tidak berbahaya kekurangannya. Nah, gitu. Nah, ini kalau dibahas panjang. Nah, oleh karena itu kita harus nalar, kita harus, ya, fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini, melihat di masyarakat seperti apa sih yang kita calonkan itu. Apa sholatnya baik, jiwa humanistiknya nampak apa tidak, integritasnya dengan masyarakat seperti apa. Nah, ini perlu kita nalar, ya, secara holistik dalam realitas kehidupan siapa calon itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullah al azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Jumat yang kami hormati, dari apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan daya sugesti bagi kita untuk lebih nalar, ya, melihat eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat, ya, harus aktif secara ilmiah, secara baik, secara benar, ya, sehingga kita tidak bersalah dalam proses, ya, pemilu, ya, pilkada, proses pemilu, ya, karena semuanya tidak bisa lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Cuma persoalannya tidak semua kita melihatnya. Kadang-kadang hanya tertutup, ya, oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Nah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan makbulan wa rizqan wasi'an
حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.